Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Rahayu dengan NIM 8562724775. Saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan judul percobaan yaitu kegiatan praktikum 2 lensa cembung dan cermin cekung, di mana pada kegiatan kali ini saya dibimbing oleh dosen Diana Zulieti SSI MPD. Berikut ini kegiatan praktikum yang akan saya lakukan. Nah, pada kegiatan praktikum kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum lensa cembung dan cermin cekung, di mana tujuannya yang pertama yaitu menentukan jarak titik api lensa cembung, kemudian menentukan kekuatan lensa cembung. Yang ketiga, menentukan jarak titik api cermin cekung. Alat dan bahan yang akan saya gunakan yaitu meja optik, lensa cembung, layar, dan sumber cahaya saya menggunakan lilin dan roll atau penggaris untuk menentukan jarak titik fokus lensa cembung. Nah, langsung saja saya akan mempraktikkan. Yang pertama yaitu percobaan lensa cembung. Saya akan menyalakan dulu sumber cahaya. Baiklah, yang pertama saya akan mengukur jarak benda pada jarak 10 cm.
percobaan selanjutnya yaitu percobaan cermin cekung. Dan bahan yang saya gunakan yaitu ada sumber cahaya, cermin cekung, layar, sumber cahaya, dan penggaris untuk mengukur jarak benda. Di sini saya akan menggunakan jarak benda yang pertama yaitu 5 cm. 5 cm. Selanjutnya saya akan mengukur jarak benda 8 kemudian jarak 10 cm. Selanjutnya jarak yang akan kita ukur yaitu 20 cm. Itulah hasil dari percobaan menentukan jarak fokus cermin cekung. Nah, berdasarkan kegiatan praktikum atau pengamatan yang telah saya lakukan, maka yang pertama yaitu pada lensa cembung, jarak yang pertama jarak bendanya 10 cm, di mana dalam pengukuran saya ditemukan jarak bayangannya 10 cm. Yang kedua yaitu jarak bendanya 15 cm, sedangkan jarak bayangan yang saya temukan yaitu 10 cm. Yang ketiga yaitu jarak bendanya 20 cm, jarak bayangan yang saya temukan yaitu 8 cm. Yang keempat yaitu jarak benda 35 cm, jarak bayangan yang saya temukan yaitu 8 cm. Yang terakhir yaitu jarak benda 30 cm, sedangkan jarak bayangan yang saya temukan yaitu 7,5 cm. Nah, selanjutnya jarak percobaan pada cermin cekung yang hasil pengamatan yang saya dapatkan yaitu yang pertama jarak bendanya 5 cm, sedangkan jarak bayangan yang saya temukan pada cermin cekung yaitu 8 cm. Yang kedua jarak benda 8 cm, jarak bayangan yang saya temukan yaitu 5 cm. Kemudian yang ketiga jarak benda pada cermin cekung 10 cm, sedangkan jarak bayangan yang saya temukan yaitu 4 cm. Pada jarak benda 20 cm, jarak bayangan yang saya temukan berdasarkan pengamatan yaitu 2 cm. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, maka
dapat disimpulkan bahwa lensa cembung yaitu pada lensa cembung sinar bisa datang dari dua arah, sehingga lensa cembung memiliki dua titik fokus. Lensa cembung bagian depan adalah tempat datangnya sinar, dan lensa cembung bagian belakang adalah tempat sinar dibiaskan. Jadi, lensa cembung memiliki sifat yang konvergen atau mengumpulkan sinar, karena sinar yang datang melewati lensa cembung selalu dibiaskan menuju ke satu titik atau mengumpulkan cahaya. Maka lensa cembung disebut juga dengan lensa konvergen. Jarak fokus lensa cembung selalu positif karena tempat perpotongan atau tujuan sinar bias selalu terletak di bagian belakang lensa cembung, sehingga fokus lensa cembung adalah fokus sejati. Lensa cembung yang tebal akan menghasilkan bias cahaya yang lebih besar daripada lensa cembung yang tipis. Selain itu, lensa cembung yang tebal juga akan menghasilkan panjang fokus lensa yang lebih pendek daripada lensa cembung tipis. Kemudian selanjutnya yaitu sifat bayangan pada cermin cekung. Pada cermin cekung ini tergantung pada letak bendanya. Jika benda berada di ruang satu, maka bayangan maya tegak diperbesar. Apabila benda terletak di ruangan 2, maka bayangannya nyata, terbalik, dan diperbesar. Jika benda berada di ruang 3, maka bayangan nyata, terbalik, dan diperkecil. Mungkin hanya sekian kesimpulan dari percobaan saya kali ini. Salah dan janggal saya mohon maaf.